Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kami akan mempresentasikan tentang subbab siklus penjualan. Kami yang beranggotakan saya Muhammad Arif Hambali, nomor induk mahasiswa 2062401008, kemudian Rahmalia Asri Habsari 2062401001, kemudian Rizka Aryani 2062401012. Pengertian siklus penjualan. Siklus penjualan merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk pelanggan dan penerimaan kas pembayaran atas penjualan yang dilakukan. Siklus penjualan dibagi menjadi dua, yaitu satu penjualan tunai dan kedua yaitu penjualan kredit. Penjualan tunai. Sistem penjualan tunai merupakan sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Hal ini laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai. Kemudian resiko dalam siklus penjualan antara lain meliputi: 1. Menerima uang palsu dari pelanggan. Kemudian 2. Kasir menggelapkan kas yang diterima dari pelanggan. 3. Perusahaan kehabisan stok sehingga tidak bisa melayani pelanggan atau terlambat dalam melayani pelanggan yang berakibat perusahaan beresiko kehilangan penjualan atau bahkan kehilangan pelanggan. Yang keempat, lalai mengirim barang ke konsumen. Yang kelima, mengirim produk yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan. Yang keenam, salah kirim jumlah produk. Ketujuh, mengirim produk yang kualitasnya tidak bagus. Kemudian mengirim produk ke konsumen yang salah. Selanjutnya yaitu salah tagih pelanggan, bisa karena jumlah unit di faktur yang salah, atau karena jenis produk di faktur yang salah, atau bahkan tagihan dikirim ke alamat yang salah. Kemudian lalai tidak menagih konsumen. Kemudian data konsumen jatuh ke tangan pihak eksternal, tidak dikehendaki, misalnya ke tangan pesaing. Kemudian kerusakan data. Data perusahaan bisa saja rusak karena virus atau karena kerusakan hardware, misal hard disknya rusak. Yang terakhir yaitu labbing. Kemudian pengendalian yang dapat diterapkan dalam siklus penjualan untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut di atas adalah sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk dapat mengawasi mutasi persediaan. Setiap kali menerima pesanan dari pelanggan, baik melalui telepon, fax, atau email, perusahaan perlu membuat surat order penjualan dan salah satu surat order penjualan tersebut perlu dikirim kembali ke konsumen yang memesan. Yang ketiga, perusahaan perlu mengarsip surat order penjualan berdasarkan tanggal janji pengiriman. Yang keempat, perusahaan perlu mengarsip faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo faktur. Yang kelima, jika perusahaan melayani retur, arsip faktur pertanggal jatuh tempo harus dilengkapi dengan nota retur terkait, sehingga bagian piutang memiliki informasi mengenai besarnya piutang masing-masing konsumen. Jika perusahaan belum menggunakan aplikasi akuntansi dalam membuat faktur, maka setelah faktur dibuat, perlu ada orang lain yang mengecek kebenaran perhitungan dalam faktur tersebut sehingga faktur yang diterima oleh konsumen sudah benar. Kemudian dokumen bernomor urut dicetak. Kemudian jika perusahaan menggunakan komputer untuk merekam data keuangan, maka perusahaan perlu melakukan backup data secara rutin.
Selanjutnya, jika menggunakan komputer perusahaan, dapat menggunakan password untuk setiap karyawan yang berwenang mengakses data. Yang terakhir, untuk meminimalkan resiko terkena virus, perusahaan perlu menetapkan aturan bahwa komputer kantor hanya boleh digunakan untuk kegiatan kantor. Informasi yang dihasilkan dalam siklus penjualan. Salah satu tujuan sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu secara umum. Secara umum, sistem informasi penjualan diharapkan dapat menghasilkan informasi berupa saldo piutang setiap konsumen. Informasi ini berguna untuk melakukan penagihan, tabel umur piutang. Informasi ini berguna untuk menganalisis piutang perusahaan berupa besarnya piutang yang macet, sudah lewat tanggal jatuh tempo dan belum dilunasi dibandingkan dengan piutang yang lancar, piutang yang hampir jatuh tempo. Informasi ini berguna untuk melakukan penagihan dan memprediksi penerimaan kas perusahaan. Kemudian total penjualan setiap bulan. Informasi ini berguna untuk melihat kinerja penjualan perusahaan dari bulan ke bulan. Kemudian penjualan setiap lini produk. Informasi penjualan setiap lini produk berguna untuk membandingkan penjualan antar lini produk. Kemudian penjualan setiap wilayah. Informasi ini berguna untuk membandingkan penjualan antar wilayah. Kemudian penjualan setiap lini produk untuk setiap wilayah. Gabungan informasi penjualan setiap lini produk dan setiap wilayah ini akan sangat berguna untuk mengetahui selera pasar di setiap wilayah. Kemudian ini adalah sistem penjualan. Ada yang dari kasir, kemudian supervisor, kemudian staf administrasi bagian piutang, kemudian staf administrasi bagian penjualan. Bisa dilihat ini diagram skemanya. Nah, itu sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.